Oke, kita mulai pertemuan kedua mata kuliah sistem keamanan ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya agak banyak ini, tapi mudah-mudahan setengah jam selesai. Ya, nih banyak banget materinya. Mudah-mudahan setengah jam selesai ya. Lihat, kita pindah, pindah selesai. Ya. Ini mata kuliahnya teori ya. Teori, mudah-mudahan nanti bisa ada masuk praktek itu diuji cobakan terus seperti ini gitu ya, mudah-mudahan. Nah seperti itu mudah-mudahan bisa selesai juga ini, kalau enggak ya disambung di pertemuan selanjutnya ya. Ini pertama tentang istilah sistem keamanan. Kalau menurut KBBI Daring, sistem itu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Ada unsur yang saling berkaitan dan teratur, itu sistem gitu ya. Kemudian ada lagi pengertian lainnya ya, susunan yang teratur dalam pandangan teori asas dan sebagainya ya. Ini berkaitan dengan kesimpulan orang misalnya, itu ketika dia dipakai jadilah dia teori. Nah nanti sebutannya sistem juga sama ya. Sistem perairan katanya, ada teori yang masuk di situ, pandangan orang tuh begini sehingga jadi penetapan akhirnya dianggap sebagai sistem juga ya. Lalu ada lagi yang menyebutnya sebagai metode di KBBI seperti itu. Lalu kalau keamanan adalah keadaan aman atau ketentraman, itu sistem seperti itu. Arti keamanan seperti menurut KBBI. KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Memang ternyata fisiknya besar ya, turistik perpustakaan itu. Saya menyarankan nanti merujuknya selalu ke sini ya, ketika bikin tulisan atau apa, misalnya mengetik sesuatu, laporan dan sebagainya, itu merujuk ke KBBI. Ya, ini promo ya, kan punya pemerintah juga ya. Ya. Silakan bikin akun di KBBI Daring, kbbi.kemendikbud.go.id. Perbedaannya ya antara yang pakai akun login dengan tidak itu adalah, kalau kita misalnya seperti ini nyari sistem, nyari keamanan, enter, itu muncul artinya, tapi tidak ada turunan katanya. Misalnya kata-kata turunannya ya, asal katanya keamanan itu dari kata aman, itu muncul banyak kata dasarnya aman, itu kalau login. Kalau diklik nanti muncul lagi banyak. Nah, kalau tidak login ke dalam aplikasinya itu, ke dalam webnya, yang tampil hanya definisi artinya aja. Kalau nyari misalnya kata-kata pengaruh, cari ya, muncul pengertiannya ada beberapa, sudah sampai situ aja. Tapi kalau login ada lagi turunan kata di bawahnya, misalnya dipengaruhi. Kalau diklik itu muncul lagi apa ya. Terus ada kata-kata yang selama ini kita pakai ya, mempengaruhi. Ternyata bahasa Indonesia bukan itu. Yang betul adalah memengaruhi. Nah, kayak gitu ya, yang aslinya. Nanti kasih tahu tuh kalau kita ngetiknya mempengaruhi muncul, tapi itu tidak baku. Yang baku adalah memengaruhi. Kalau kita klik yang itu muncul terjemahan atau makna yang benar ya. Nah, sistem keamanan lalu apa jadinya? Gabung aja yang tadi ya. Digabung aja antara sistem dengan keamanan. Ini tugas kalian aja nyari apa ya. Saya lewat aja karena banyak materinya. Ini yang perlu jawaban ya. Keamanan itu apa? Sedikit sudah terjawab tadi, tapi kita fokusnya adalah di IT ya, berarti ada kaitannya dengan penggunaan teknologi informasi ya. Lalu apa perbedaan antara keamanan dengan kenyamanan? Apa perbedaannya? Yang tahu? Keamanan tadi itu keadaan aman, ketentraman, ya kan? Kalau kenyamanan, keenakan Pak. Kenyamanan apa? Cari aja KBBI lagi ya. Tuh. Kemudian apa itu keamanan komputer? Terus pertanyaannya ya, apa yang harus dilakukan agar komputer kita aman? Yang kita bisa pikirkan itu apa? Laptop saya ini supaya aman, diapain? Hah? Kurang jelas saya.
agak nyaring, diberi password sama. Terus apa lagi? Supaya komputer kita aman. Nah sekarang laptop saya nih, supaya laptop saya aman, saya harus ngapain? Mikirkan aja seluas-luasnya apa? Kasih password, apa lagi? Antivirus, apa lagi? Apa lagi? Maksudnya cuma itu aja. Backup data, terus? Install ulang apa aman? Apa lagi? Banyak ya? Nah, kalian mikirnya hanya ke sistemnya, padahal di laptopnya sendiri. Kan itu pertanyaannya bagaimana, apa yang harus dilakukan agar komputer kita aman. Laptop saya ini supaya aman gimana? Berarti aspeknya kan banyak luas, makanya saya bilang pikir seluas-luasnya. Komputernya sendiri harus aman. Kalau mau aman Pak, jangan dibawa Pak, tinggal aja di rumah. Satu. Nanti akan masuk ke materi itu, keamanan. Di rumah juga belum tentu aman. Bisa maling. Kalau anak saya di rumah, kalau sudah buka laptop, sudah dia yang mau mencet. Ya, umurnya baru 1,5 tahun, sudah nggak bisa dikasih tahu. Nah, gitu ya. Jadi nggak aman juga kan? Padahal orangnya orang aman nih, orang aman. Artinya kita percaya. Tapi kan kondisinya menyebabkan tidak aman. Pikirlah seluas-luasnya. Kasih password itu di sisi sistem. Ya. Sekarang kalian misalnya punya HP, ketinggalan, hilang lah, atau gimana gitu ya, tercecer di mana-mana. Aman nggak sebetulnya? Nggak aman. Ya, nggak aman dari sisi hardware-nya, perangkatnya sudah nggak aman. Software-nya mungkin masih aman karena ada password dan sebagainya ya. Tapi cari aja di YouTube, banyak cara buka. Sampai iPhone aja tuh ada cara jebol. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan, kita sebenarnya sedang menyerahkan data kita kepada orang lain. Ya, saya contohkan yang email itu, Gmail kok bisa tahu sebuah email yang masuk itu adalah spam kalau dia nggak baca? Gimana dia tahu? Ada algoritmanya ya, dari kata-kata, misalnya dari perihalnya, dari subjeknya itu dia anggap ini sebagai spam, atau alamat websitenya itu yang dianggap ini tidak terpercaya, bisa jadi seperti itu. Tapi email saya sendiri itu yang @banghaji.com itu bisa dianggap spam. Padahal terkenal loh banghaji.com itu kan. Maksudnya itu sudah lama website itu dan tidak pernah ada laporan masalah gitu. Tapi tetap dianggap sebagai spam. Nah, kalau menurut kalian nih, sistem keamanan saat ini di bidang IT itu seperti apa? Dengan informasi yang baru-baru saja. Lemah, rentan. Apalagi yang terbaru ya, yang kemarin kasus 1,3 miliar data SIM card. Habis itu ditanggapi apa? Oleh salah seorang pejabat Kominfo. Kalau bisa nggak usah nyerang lah. Masa kayak gitu? Kalau gitu saya juga bisa jadi pejabat. Ya kan, kita semua bisa jadi. Kalau bisa nggak usah nyerang lah gitu kan. Nggak bagus gitu. Itu ngasih tahu anak kecil. Yang kayak gitu. Nah, terus ditanggapi oleh si hackernya, si Zorka. Nah, apa katanya? Bocoran berikutnya dari Presiden Indonesia katanya. Oh, berarti mau bongkar Presiden. Padahal dia ngambil 1,3 miliar data itu dengan cara santai saja. Gimana nih? Sudah beberapa kali ya, data Dukcapil bocor. Kemarin kasus Tokopedia bocor, itu berapa juta itu data. Kemudian yang terakhir kan SIM card ya, Kominfo tuh yang kena. Terus selain Dukcapil ada lagi, lupa saya tuh. Ya ada beberapa, dan itu strategis semuanya. Sampai ada data BIN yang baru lagi nih. Badan intelijen itu diketahui semua. Nama-nama orangnya sama pangkatnya sama jabatan fungsionalnya diketahui. Bayangkan, intelijen itu harusnya nggak diketahui. Dan dia nggak ngomong saya Intel gitu, enggak, itu palsu kalau kayak gitu.
Nah, ternyata bocor juga datanya. Terus dipanggil DPR ya. Dipanggil DPR, menyalahkan instansi lain. Kacau negara kita ini. Ya, seperti itulah. Apa pendapat Anda bahwa kenyamanan mungkin ya harus dikorbankan demi keamanan? Setuju apa enggak? Kenyamanan tuh mungkin perlu dikorbankan untuk keamanan. Setuju apa enggak? Hah? Contohnya apa? Mengorbankan kenyamanan demi keamanan itu apa contohnya? Contoh. Kalau kita di lingkungan, dulu ada yang namanya poskamling, ronda ya. Rondanya siang atau malam? Malam ya. Kalau siang tuh jalan-jalan. Ya. Kan kenyamanan itu dikorbankan demi keamanan lingkungan. Harusnya itu enak tidur, ini enggak, ada yang ditugaskan, ada yang berkorban. Ya, demi keamanan, saya memasukkan kata mungkin, artinya dalam keadaan tertentu itu sebagai pilihan. Bisa jadi memang kita harus korbankan kenyamanan untuk keamanan. Bisa juga 50-50. Ada juga yang mungkin orang yang penting nyaman. Dah. Kalau di sisi IT, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kemarin yang di jaringan kita Nah, itu ada kayak data sharing, kami pakai kabelan. Itu ada yang harus diatur untuk misalnya masukkan password, menghilangkan passwordnya, nah itu bisa ribet, tapi keamanannya untuk data itu sangat kuat. Ya, itu salah satu contohnya. Di HP kita aja lah, nggak usah capek-capek ya. Kalau ketutup ininya layarnya, screen-nya, kalau HP saya ya, kalau sudah mati layarnya, kalau dibuka lagi harus masukin sandi. Ribet itu jadinya, ya kan? Tapi lebih aman. Saya tidak katakan seperti tadi sangat kuat gitu nggak. Tidak ada yang 100% aman. Buktinya masih jebol juga. Nah, sebab-sebabnya nanti macam-macam ya. Nanti masuk ke situ sebab-sebabnya. Padahal ini sistem keamanan sangat kuat sudah. Kok masih bisa jebol? Ada sebabnya. Salah satunya adalah faktor internal. Yang buka orang dalam. Nah, itu masalah ya. Nah, kenapa sistem keamanan atau keamanan sistem kita akan bolak-balik ya. Nah, bisa sistem keamanan, bisa keamanan sistem, walaupun sebetulnya berbeda. Keamanan sistem dengan sistem keamanan. Nanti dicari. Kalau keamanan sistem berarti apa? Kalau sistem keamanan berarti apa? Nanti cari aja. Ya. Kenapa keamanan ini diperlukan? Terutama dalam dunia IT ya. Yang pertama karena dinamika dunia nyata dan dunia gaib itu ya berkembang dengan teknologi komunikasi dan informasi. Dunia gaib tahu ya. Kalau kita ini kan kuliahnya kan tatap muka. Kalau daring tatap maya, katanya gitu ya. Oke, contohnya apa? Yaitu transaksi kalau dulu manual, sekarang serba elektronis semuanya ya. Karena itu perlu diamankan. Kenapa? Karena kita nggak tahu di lalu lintas informasi yang seperti kita nggak lihat soalnya. Seandainya kita bisa lihat itu data-data itu berseliweran di sini ya, termasuk sinyal wifi misalnya. Kalau kita bisa lihat gitu ya, itu wah kayaknya seperti sistem keamanan yang pakai laser, mungkin seperti itu tuh, wah di sini gitu ya, bisa tembus dari sini ke sini dan sebagainya. Kemudian komunikasi semakin kuat sekarang pakai sistem digital. Nah, data itu lewat di situ semua. Contoh misalnya ya, aplikasi yang kita pakai sekarang WA. Saya tanya, apakah betul klaimnya yang katanya ini yang untuk apa, orang per orang ya, yang peer to peer, yang masing-masing misalnya chat saya dengan kalian tapi satu orang chat pribadi ya, katanya di situ kan dienkripsi end to end ya, end to end. Pertanyaannya apakah benar seperti itu?
Artinya kalau end to end dienkripsi berarti yang nerima aja yang bisa buka, ya kan? Yang ngirim pasti dia baca, orang dia ngirim, ya kan? Nah sekarang dikirimkanlah ke penerima, yang bisa buka hanya penerima. Kalau ada intersepsi di tengah, nanti masuk ke situ, dia nggak bisa baca karena sudah di encrypt. Pertanyaannya apakah betul seperti itu? Nah sekarang dunianya masuk ke social engineering ya, nanti di bagian terakhir nanti ada. Kita punya HP baru sama sekali, atau di flash lah, atau di reset pabrik, kemudian langsung install WA, ya, belum ada apa-apa tuh, ya, ada aplikasi Facebook juga ada, kita login ya, nah, kita belum buka apa-apa, kita buka browser juga, pakai Chrome atau pakai yang lain, ya, mengakses sebuah website misalnya, oke, kita WA sama kawan, ini ngobrol tentang sekarang yang lagi rame apa ya? Iklan, bukan, yang iklan. Yang sering itu di TV, Shopee. Shopee ya. Dananya luar biasa itu ya, bakar duit. Ya, kalau di perusahaan di TV itu per sekian detik itu tayangnya miliaran bayarnya. Misalnya seperti itu, kita ngomong masalah apa, misalnya hacker lah misalnya, atau yang lain lah, ngomongin masalah sampo, bukan sampo. Ini dua orang nih ya. Kemudian ada punya grup, misalnya di grup itu ngomongin masalah sampo juga, nanti buka. Nah setelah itu kita buka Facebook atau buka YouTube, ya. Iklan yang muncul nanti akan berhubungan dengan yang kita bicarakan, ya enggak? Sama di komputer, kita sering buka apa, nanti iklan yang muncul akan ada hubungannya sama yang sering kita buka. Mengalami nggak? Nah pertanyaannya dari mana dia tahu? Dari mana YouTube tahu? Dari mana Facebook tahu? Kita tuh lebih banyak ngomongin apa gitu? Kalau kita ngomongin politik, nanti iklan yang muncul tentang politik. Katanya end to end. Gitu ya. Kalau di website itu tersimpan di cookies namanya, di browser itu oke lah gitu ya, karena terbuka dia. Jadi ada nanti website dia akan baca history dari yang kita pakai sehingga dia akan memunculkan iklan yang sesuai. Itu oke, kan nggak dikunci yang itu. Lah kalau ngakunya end to end tadi di enkripsi masih bisa kebaca juga. Nah seperti itu ya, teori komunikasi digital. Kemudian kenapa perlu diamankan? Karena ada dampak positif sama negatif yang namanya perkembangan ke dunia internet, ya perlu. Kemudian potensi lubang keamanan mesti ada, ya. Sebenarnya lebih pintar mana nih antara keamanan sama maling? Maling sama penegak hukumnya itu lebih pintar mana sebetulnya? Malingnya ya. Nah, cuman ketangkap juga. Kenapa? Kurang update ilmunya ya. Nah, artinya metode yang dipakai, modus operandi yang dipakai itu sudah diketahui, sudah ada prosedur penanganannya seperti ini. Jadi ketika ngelihat ada seperti itu, udah langsung pakai prosedur ini, gitu ya. Kemudian yang kedua, data atau informasi itu sekarang ya apalagi di dunia internet itu memiliki nilai ekonomis. Tadi data kita itu dijual murah lagi jualnya. Data KPU 105 juta record itu dijual $5.000. 100 juta 105 juta data itu dijual $5.000. Berarti ada nilai ekonomisnya kan? Nah, ada kaitannya gitu dan politis. Kenapa? Ada situs namanya ceng.org ya. Pernah dengar? Yang biasanya minta petisi itu. Petisi. Tolak apa itu yang terbaru nih? Tolak uang kompensasi Direksi Pertamina 446 miliar. Jadi mikir ya, kenapa BBM naik? Apakah untuk itu? Gitu ya. Mikirnya. Harus kritis melihat sesuatu. Kenapa kok naik? Karena momen itu barengan naik,
Kemudian ternyata untuk kompensasi ada berita lagi, memberikan kompensasi untuk direksi dan komisaris, nilainya 446 miliar. Miliar tuh nolnya berapa sih? 9 ya? Pernah pegang uang? Saya tanya aja deh. Paling banyak pernah pegang uang berapa? Paling banyak 100 apa? 100.000 nggak mungkin. 100.000 nggak mungkin paling banyak. Kenapa? Pernah pegang uangnya? Saya pernah pegang uang itu paling banyak, yang seingat saya itu tahun 2014. Itu pun bukan uang saya. Pegang uangnya itu sekitar kurang dari 400 juta di tangan, dipegang. Fisik uangnya, jumlahnya hampir 400 juta. Dulu kalau PMB nggak pakai kode PE, bayar langsung ke bank, nggak. Dulu bayarnya cash. Jadi pas mau libur, saya terlalu rajin hadir ke kampus, ternyata banyak yang daftar. Ya. Sampai nilainya sekitar hampir 400 juta. Orang sudah pada libur, akhirnya saya bawa pulang. Nah, itu yang paling banyak saya pernah pegang uang. Kalau ngelihat nggak terhitung. Ya, di TV saya ngelihat duit banyak. Jadi punya nilai ekonomis bahkan politis. Kenapa? Melalui petisi itu bisa mengubah kebijakan. Bisa. Kalau banyak banget yang tanda tangan di ceng.org itu, ya, itu bisa bahkan sampai menekan negara bisa. Ya, berarti ada nilai politis. Ya. Dan informasi dan data ini harus dijaga karena itu punya kita, hak kepemilikan itu ya. Nah, kalau itu tidak bisa dijaga, ya kayak tadi kasusnya Tokopedia bocor kemarin. Ada salah satu karyawan di sini sampai kena tipu, anak kebocoran itu. Jadi kasusnya kemarin dia tidak ada belanja, tapi ada tagihannya. Dia nggak belanja tapi ada tagihannya. Kemudian ada lagi kasusnya yang dia belanja itu, kemudian ada yang bayar, tapi pakai punya dia. Ada karyawan. Contohnya, ini salah satu contoh ya, data perbankan itu nilai ekonomisnya sangat tinggi. Ya. Kemudian data kantor, organisasi, apalagi data negara. Kemarin juga ada kasus ya, mantan presiden Amerika, siapa? Yang rambutnya pirang, Donald Trump, itu membawa dokumen negara ke rumah ya. Digeledah, ditemukan sampai berapa ratus dokumen. Buat apa sih, Pak? Ya, kemudian desain perlu diamankan. Kita punya sebuah ide tertentu, tidak ingin supaya diketahui orang lain karena kita akan launching misalnya nanti, nah itu perlu diamankan. Ya, banyak lagi yang lain. Kalau yang ide itu ya agak susah tuh. Kenapa? Apalagi kalau punya saingan bisnis. Nah, itu perlu disimpan. Pada saatnya baru dibuka ya. Nah, kenapa mudah sekali terkena gangguan sistemnya? Pertama, sistemnya itu sengaja dibuat terbuka. Memang sengaja dibikin open. Sengaja. Nanti ada faktor ketidaksengajaan. Sengaja ini misalnya bikin sistem memang nggak dikasih pengaman. Orang bisa masukin data bebas gitu ya. Nah, memang sengaja, yaitu ya nggak aman. Kecuali memang tujuannya memang untuk itu, untuk dibuka saja. Kalau dibuka saja silakan aja. Ya, tapi kalau ada kerahasiaan di situ kemudian dengan sengaja dibuka, masalah. Ya, batasan secara fisik tidak ada, kontrolnya tidak terpusat. Sekarang semuanya adalah sistemnya sudah desentralisasi, tidak terpusat lagi. Kemudian jaringan perkembangannya sangat cepat, itu jadi rentan. Ya, nanti ada lebih detailnya.
Kemudian sudut pandang, mindsetnya ya, pola berpikirnya, dan sikap dari yang menggunakan. Ya, ini sebenarnya masalah paling besar di sistem keamanan. Belum ngerti tentang sistem keamanan, satu, ini kurang pengetahuan. Yang kedua, memang nggak peduli, biarin aja lah gitu. Kalau bahasa kita itu, yuk kita bikin sistem misalnya ya, kita harus mikir keamanan ya kan, tapi ada ungkapan seperti ini, yang penting bisa online dulu. Nah, seperti itu yang masuk sini, yang prioritas rendah ya, perhatiannya kurang. Kemudian kemampuan dari pengamanan dari orangnya, dari sistemnya memang belum maksimal ya. Kalau dari orangnya, kemampuannya dia nggak mau belajar lagi tentang kalau ada sesuatu yang baru dari isu-isu keamanan sistem ya, dia tidak mau mempelajari lagi ya. Kemudian yang kedua adalah sistemnya tidak di maintenance, tidak diperiksa, tidak dilihat log-lognya. Misalnya ada orang yang masuk, nyoba masuk, itu ada catatannya, ini dari mana, itu nggak diperiksa, sehingga akhirnya ternyata jebol gitu ya. CIA itu singkatan itu ya. Sebenarnya ada lagi tambahannya, nggak saya masukkan ya. Ini CIA, kemudian penjelasan seperti ini. Yang pertama, C-nya adalah kerahasiaan. Kerahasiaan ini banyak banget ya. Caranya, aksesnya harus dibatasi, namanya rahasia ya. Ada juga rahasia umum, nah itu bukan rahasia berarti. Itu istilah ya, istilah. Data atau informasi, kalau saya sebut data, include informasi ya. Ada yang tahu perbedaannya antara data dan informasi? Kalau data apa? Hah? Ya, kumpulan informasi. Kalau informasi, kumpulan data. Semester berapa ini? Semester 5 udah. Harusnya di awal-awal kemarin tuh, data dan informasi. Ya. Data, informasi. Analogi secara ringkas ya. Analogi secara ringkas. Kalau ini saya tutup. Ini. Saya tutup gitu. Itu bingung apa sih? Ya kan? Atau ininya. Icon YouTube saya tutup. Tulisannya cuma itu. Apa Pak maksudnya? Nggak tahu kita maksudnya. Ya. Itu data. Wujudnya ada. Itu data. Misalnya dari seseorang, dari saya misalnya, kalau hanya dituliskan, mesti bingung nanti ya. Misalnya Palangkaraya, apanya? Palangkaraya itu apanya? Ya, itu data. Ini sama nih. Kalau dihilangkan gambar ikon Instagram, nggak tahu. Itu data. Ada sesuatu yang bisa kita baca tapi kita nggak paham, mesti data. Kalau sudah bisa kita pahami, sudah jadi informasi. Gitu ya. Nah, pertama kerahasiaan yang harus dijaga dalam konsep dasar keamanan. Kemudian yang kedua adalah integritas data. Kalau dalam konteks IT, maksudnya adalah keaslian. Datanya benar-benar asli, sesuai dengan yang ada di database misalnya gitu ya. Bukan yang hasil buatan, hasil olahan. Nanti ada masuk ke situ ya. Kemudian ada ketersediaan, ya. Nanti ada isu keamanan, ketika kita mau ambil data nggak ada. Pada saat kita perlukan, malah nggak bisa diakses. Biasanya karena sebab apa? Jaringan penuh. Satu ya. Yang kedua, memang datanya sudah tidak ada. Jadi kita dihambat untuk mengambil data. Yang pertama, yang kedua, bisa aja kita
ngakses, tapi datanya sudah nggak ada. Seperti itu ya, jadi itu CIA. Pertama kerahasiaan, yang kedua keaslian, yang ketiga ketersediaan. Ini ancaman-ancaman keamanan. Ada 4. Kalau zaman dulu secara fisik langsung. Ya. Nah, zaman sekarang depan komputer aja duduk bisa merusak. Ya. Jangankan merusak sistem, merusak rumah tangga orang ini bisa. Iya. Pertama ada manusia yang jadi faktor ancamannya, yang kedua perangkat keras, perangkat lunak, sama alam. Ya, kita lihat. Ancaman dari manusia. Ya. Melakukan hacking, nge-hack ya, nge-crack. Saya sudah ingatkan kemarin ya. Jangan pakai aplikasi yang crack-crackan. Kenapa? Kalau antivirusnya aktif, biasanya aplikasi cracknya itu selalu kedetek ada virus atau ada worm, ada malware dan sebagainya. Enggak ya, tobat ya. Ya. Nah, iya. Karena mereka yang bikin crack itu ada tujuan. Pertama tujuannya membongkar ya, satu. Nah, itu salah satu bentuk pelanggaran ya. Yang kedua, dia akan ngambil kesempatan itu dari semua orang yang gunakan aplikasinya dia. Kita nggak pernah tahu. Makanya biasanya aplikasi crack itu disuruh matikan koneksi internet dulu. Ya, biasanya. Suruh matikan antivirus dulu. Biasanya gitu. Setelah itu bisa dibuka lagi ya. Antivirus bisa diaktifkan lagi, lalu internet boleh dihubungkan kembali. Pada saat itu nanti dalam keadaan tertentu, di waktu-waktu tertentu kita sedang online, data kita ditarik. Hati-hati pakai crack-crackan. Maka saya himbau untuk segera bertobat saja. Kembalilah ke jalan yang benar ya, pakai software yang berlisensi saja, atau kalau enggak minimal jangan di-crack lah. Kalau sudah habis waktunya ya sudah uninstall. Atau pakai aplikasi pengganti ya. Kemarin sudah saya sampaikan aplikasi pengganti. Ini yang saya pakai ini WPS ya. Kalau ngedit foto biasa pakai Canva. Kalau Canva ngedit foto biasanya harus premium tuh ya. Pakai Photoshop biasanya. Beli berapa Photoshopnya? Diganti ya, pakai Jim bisa, tampilannya sama dan itu open source. Kemudian kalau gambar vektor biasa pakai Corel ya. Pakai Corel biasanya. Ganti aja pakai Inkscape, tampilannya sama. Cara ngegroup, cara motong gambar apa sebagainya sama, pakai Inkscape. Terus kalau ngedit video pakai apa? Pakai Adobe Premiere, pakai Ulit Video Studio, pakai Pinnacle Studio, apa lagi? Pakai Vegas Pro katanya. Terus yang di HP pakai KineMaster, dihilangin tulisannya, nge-crack juga. Beli aja harganya berapa sih? KineMaster tuh kalau beli berapa? Mending 100.000 aja. Lebih mahal mana? Lebih mahal mana? Kalau pas misalnya ketahuan membajak lalu nggak usah sampai di penjara lah, sampai sidang-sidang aja ditangkap dulu, di penjara berapa lama, ditahan dulu tuh kan berapa lama waktunya ya kan? Kalau orang bekerja ditahan, kira-kira ruginya lebih besar daripada beli 100.000. Dulu ada kasus desain grafis ya, itu pada saat saya ikut webinar itu diceritakan oleh pematerinya, ada kasus lupa di mana desain grafis, masalah cuma satu, masalah font, penggunaan huruf dipakai untuk bikin desain grafis. Kalau nggak salah kalau nggak billboard itu model kayak pamphlet ya, itu kena tuntut yang bikin.
26 juta, murah 26 juta. Kasusnya apa? Hanya penggunaan font ilegal. Maka hati-hati juga yang suka desain download di mana-mana, ya, hati-hati. Yang pasti legal aja punya siapa? Google Font. Google Font tuh banyak banget. Sambil lihat situ term of service-nya, ya, kesepakatan layanan mereka apa? Ada boleh. Jadi font itu ternyata kalau download ya diperhatikan lisensinya. Ada lisensi itu yang hanya untuk personal use. Hanya digunakan personal, itu nggak boleh dicetak, nggak boleh bahkan. Ya, termasuk penggunaan gambar. Hati-hati, yang sering download di Freepik, kemudian di mana lagi di Flat Icon dan sebagainya, lihat dulu lisensinya. Di situ ada yang pakai atribusi, attribution ya. Artinya kalau kita mau meletakkan di website harus kasih link ke gambar ikonnya yang versi online. Harus kalau diklik nanti ke situ larinya. Karena apa? Karena mereka tujuannya promosi. Harus aktif, diklik. Dicetakan, harus disebutkan websitenya. Contoh di buku saya bikin buku kemarin tesis, saya bukukan, itu saya ngambil dari Factizi. Saya masukkan di situ, gambar diambil dari factizi.com. Kalau nggak gitu, kita dituduh mencuri. Walaupun mereka nggak tahu juga kalau saya pakai. Ya kan? Tapi sebagai bentuk tanggung jawab kita tetap dimasukkan dalam koper halaman kedua Romawi itu saya masukkan juga gambar sampul diambil dari sini. Jaga-jaga aja. Kalau bahasa orang Banjar tuh siapa tahu karena kepuhunan. Kon loita pohuni. Nah, kepuhunan dan pohuni itu bahasa Indonesianya apa? Nggak ada ya. Makanya kemarin waktu diseminasi bahasa di Luansa saya ikut, itu mau dimasukkan ke dalam kosakata bahasa Indonesia. Kata-kata kepuhunan sama pohuni. Tapi kita paham ya, kalau kepuhunan itu maksudnya apa, itu kan ngerti ya. Pohuni kan paham sama aja. Tapi bahasa Indonesianya apa? Enggak ada. Nah ini kerjaan manusia ya, yang pertama dia nge-hack, nge-crack. Pembahasan tentang hack dan crack di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian itu adalah salah satu orangnya ini berusaha mengakses tanpa izin, intinya gitu lah. Orangnya nih ya. Nanti bisa dia wakili dirinya itu dengan software bisa. Yaitu yang disebut apa kalau bahasanya itu ada komputer korban. Dia sebetulnya ya yang mau ngakses, tapi dia lewat bantuan komputer lain. Sebagai zombie itu bisa. Jadi dia mewakili dirinya itu dengan software. Dia masukkan software tertentu yang itu nanti yang narik data. Padahal yang narik dia, tapi kalau dideteksi nanti yang komputer ini. Gitu. Kemudian cara yang berikutnya oleh manusia nih, memasukkan software ilegal yang ada virusnya, ada wormnya, ada malware dan sebagainya. Bahkan yang sekarang ada adware. Pernah ya buka website tertentu tiba-tiba muncul jendela iklan. Biasanya yang seperti itu iklan-iklannya berbau-bau sesuatu yang nggak bagus. Nanti ada iklan jual senjata kadang-kadang, jual minuman, pornografi yang muncul paling sering tuh. Nah itu biasanya terkena phishing kita. Nah, dari sisi manusianya yang jadi ancaman juga, skillnya tentang keamanan itu tidak memadai. Ya, perhatiannya rendah terhadap keamanan itu satu. Biar aja lah nggak apa-apa. Nah, itu salah satu. Dari faktor manusia ya. Kalau perangkat kerasnya, kalau berkaitan dengan server secara fisik, listrik yang pasti. Sering hidup mati atau naik turun lah, nggak usah ya mati. Terus gitu kita bikinnya tanpa UPS, udah selamat tinggal. Ya, komputer kita aja nih PC ya, kalau laptop kan ada baterai ya. Nah, kalau PC aja di lab tuh contohnya mati sebentar, sudah. Yang diketik tadi hilang, gitu ya. Itu dari sisi perangkat keras. Kemudian
tata letaknya, layout dari perangkat itu juga menentukan. Misal ya, naruh server bersebelahan dengan box listrik. Itu kan ada box listrik situ ya. Anggaplah itu ruangan, taruh servernya di situ, komputer CPU-nya. Itu juga mengancam secara fisik. Kenapa? Kalau terjadi ledakan di situ, otomatis komputernya kena. Jadi perlu agak jauh ya. Terus naruhnya tepat di bawah AC, pas AC-nya bocor. Itu perlu kita pikirkan ya. Dan di rumah juga sama gitu. Ketika naruh TV misalnya, bukan hanya sistem aja ya yang kita perlu amankan, semuanya itu perlu keamanan. Naruh motor sembarangan, ya risiko ditabrak orang, dipindahin, gitu ya. Nah sama juga sistem perangkat keras dari IT sama. Dan itu harusnya sudah otomatis kita ya, itu dikasih anugerah oleh Tuhan, kita tuh sudah bisa mikirkan sesuatu. Ketika kita naruh sesuatu tidak aman, HP taruh di ujung-ujung kayak gini, ada potensi kesenggol jatuh ya kan gitu. Nah sama, penempatannya tidak sesuai dengan keadaan sekitar. Lalu yang sering juga jadi masalah adalah dari sisi fisik, misalnya ruangannya nggak dikunci, atau semua orang boleh masuk. Nah, itu sama. Semua orang boleh masuk, maling silahkan masuk. Aduh. Maling silahkan masuk, tapi jangan mencuri, katanya gitu kan nggak mungkin. Salah satu lagi bentuk pengamanan, yaitu ditulisi, ditempel, biasanya kalau di toko-toko ya, ditempel di depan pintu. Toko ini diawasi, nah CCTV, gitu ya. Terus kejadian, CCTV-nya dikabarkan hilang. Habis itu ketemu lagi, nah itu berarti ada yang ngambil. Memang namanya hilang. Susah ya kalau konfirmasi isinya beda-beda. Itu harusnya menyampaikan konfirmasi tangkap juga. Kenapa? Dia menyampaikan berita bohong di awal. Ancaman dari sisi perangkat lunak, tadi manusia bisa jadi ancaman. Perangkat kerasnya itu bisa jadi ancaman, terancam. Perangkat kerasnya rusak, otomatis sistem nggak jalan. Ya. Nah sekarang perangkat lunaknya, bisa terjadi kesalahan di sistem operasi. Itu biasanya terjadi bug ya. Makanya sering dilakukan update. Cuma masalahnya kadang-kadang kalau salah ngupdate, sistem nggak jalan. Contoh sederhana ya di lingkungan kita biasa sehari-hari. Laptop saya ini Windows-nya Windows 10. Nggak saya apa-apain. Jadi kalau muncul tulisan Activate Windows, biarin aja. Kita tidak melanggar hukum, ya memang disanksi seperti itu. Kalau tidak aktivasi muncul tulisan itu. Lalu ada beberapa fitur yang akan mati. Misalnya apa? Tidak bisa merubah desktop dan sebagainya, screensaver nggak bisa ya kan? Disuruhnya Activate Windows. Nah, terus boleh nggak kalau bisa biarin aja? Nggak usah diaktifasi boleh nggak? Ya boleh, resiko kan? Yang nggak boleh itu di-crack supaya tulisannya hilang. Balik lagi ya. Nah, misalnya Windows 10, saya update jadi Windows 11. Malah nggak jalan aplikasi. Itu bisa jadi. Gitu ya. Kemudian bisa jadi juga, nih sebab, ini sering juga nih. Uji coba sebuah subsistem atau fungsi tertentu di dalam sebuah sistem, tapi belum selesai. Atau hasil uji coba gagal ya, tapi tidak dihapus. Tidak dikembalikan ke posisi semula. Faktor lupa biasanya nih. Ya. Meninggalkan error jadinya. Error ini ternyata jadi lubang keamanan yang bisa dimasuki. Gitu ya. Contoh kalau di software itu ya, yang paling umum adalah penggunaan name di tag input. Sudah belajar web kan ya? Semester 3 sudah expert semua kan web ya? Kita sama-sama belajar ya. Di tag input biasanya kan ada name-nya tuh untuk ngisi username. Itu name-nya biasanya apa? Kita ngasih namanya itu sama username. Untuk password, walaupun type-nya password, tipenya password, sehingga kalau diketik di situ kan jadi bintang-bintang aja kalau kita ketik. Tapi name-nya juga password, itu kan rentan untuk ditebak.
Nanti dimasukin di SQL injection kita username sama dengan kata-kata username itu sudah umum kita pakai gitu loh masalahnya. Itu sering yang terjadi juga. Terus kalau bikin password, tanggal lahir, nomor HP, itu sesuatu yang sebenarnya bukan bug, itu kelalaian dari si manusia. Lanjut ya. Ancaman alam, nah ini kita nggak bisa hindari, tapi bisa kita siasati. Misalnya, kalau banjir, gimana caranya? Ya taruh di tempat yang lebih tinggi, kan itu. Kalau terjadi gempa, gimana caranya? Ketika terjadi keruntuhan dan sebagainya, sopir ini kira-kira lebih aman, gimana? Kan bisa ya. Di bagian luarnya itu, tapi nggak boleh langsung kena ya. Karena kalau langsung kena, ya sama juga bohong namanya. Dikasih busa dan sebagainya di bagian atas itu sesuatu jatuh, misalnya kan lebih empuk lah jatuhnya, ya kan? Itu salah satu cara saja, beberapa cara. Kemudian dari risiko angin, ini mirip-mirip kayak Avatar aja ya. Ada unsur airnya, ada api dan sebagainya. Ya, kebakaran sama, ya. Gimana caranya? Harus diamankan. Ini kondisi-kondisi yang memaksa. Post major kalau dari istilah legal drafting ya. Kalau dari istilah hukum post major itu juga menjadi ancaman yang perlu kita pertimbangkan. Kelas ini ada ketambahan 6 mahasiswa. Ekosistem keamanan tapi non reguler tadi. Mau saya suruh masuk sini nggak bisa kayaknya. Jadi nanti saya suruh nonton video aja. Nggak, orangnya nggak bisa. Tapi di smart itu dimasukkan di kelas reguler namanya, cuman pelaksanaannya non. Ada nih? Ada ya? Lanjut aja dulu ya. Tadi banyak banget materinya. Nah, ini klasifikasi keamanan. Ada dari sisi fisik tadi sudah kita bahas ya. Termasuk akses orangnya, gedungnya, tempatnya tadi, posisinya bagaimana dan sebagainya, layout ya. Itu sudah masuk. Kemudian dari sisi orangnya. Orang ini ya yang jadi pengakses misalnya baik secara fisik maupun non fisik mau software harus bisa diidentifikasi bahwa orang ini memang punya hak. Gitu ya. Kecuali memang tadi dibuat khusus untuk umum. Boleh. Misalnya website kita ya. Informasinya itu dibuat memang untuk umum. Tapi untuk proses pengolahan data di dalam itu harus bisa diidentifikasi. Ini punya izin atau tidak? Ini user yang terdaftar atau tidak, gitu ya. Jadi klasifikasi keamanannya ada dari secara fisik, kemudian dari sisi personel orangnya, kemudian dari sisi communication, cara berkomunikasinya, yaitu medianya, menggunakan jaringan kabel atau near kabel, ya itu harus bisa dipastikan keamanannya. Karena itu jadi sarana media untuk berkomunikasi. Pakai Bluetooth, pakai apa lagi kalau dulu yang HP didekatkan harus begini dekat infrared. Masih ada itu di HP kita, masih ada ya. Ada beberapa HP masih ada. HP-nya sudah canggih tapi masih menyertakan fasilitas itu. Mahasiswa ada itu yang punya. Karena terbukti ya, tadi saya masuk pengiriman mobile, saya belum masuk, belum hidupin AC, AC-nya sudah dihidupin ternyata. Begitu mau pulang, saya mau pencet, sudah keduluan mahasiswa pencet, pakai HP-nya. Ya, saya ucapkan terima kasih, tapi jangan dipakai buat ngerjain orang. Nanti TV umum gitu ya, misalnya lagi apa? Lagi bayar pajak di Samsat, iseng. Tok TV informasi antrian dimatiin. Jangan ya. Bikin masalah, disarang keamanan lagi. Ya, di sana ada petugas aparat juga ada di situ ya. Nah, kemudian dari sisi operasi, prosedur keamanan seperti apa? Logic program
pengamanan seperti apa? Nanti masuk ke SQL injection ada ya. Jadi kalau bikin aplikasi yang ada loginnya, jangan digabung username dan password sekaligus, jangan waktu ngambil data. Berarti di MySQL mau cepet ya, select all from user, tabel user berarti ya, where username-nya sama dengan A and password sama dengan B. Itu bahaya. Kenapa? Pakai SQL injection bisa jebol. Yang penting hasilnya true, dapat. Nanti sambil cari ya. Kita juga ada masuk materi itu nanti. Jangan, yang bagusnya gimana? Dipisah 2 kali. 2 kali. Walaupun passwordnya di encrypt tetap bisa nanti. Kalau caranya seperti itu ya. Salah satu caranya untuk meminimalkan dibikin 2 kali. Baca dulu usernya yang dimasukin ini benar apa enggak, terdaftar enggak usernya. Nah, kalau sudah dapat, baru cek passwordnya. User yang ini sama enggak passwordnya sama yang itu. Nah, seperti itu. Itu salah satu aja. Masih bisa jebol kayak itu? Masih. Lanjut ya. Memang teori itu agak membosankan ya. Nah, sebab-sebab kenapa isu keamanan itu jadi meningkat. Ambil, berdua ngambilnya. Ya. Pertama, aplikasi IT itu berkembang, terutama di sisi bisnis ya. Kalau dulu marketplace bisa dihitung, yang besar-besar aja, luar negeri aja, Amazon.com, apalagi banyak ya, yang dari luar negeri. Sekarang bahkan punya sendiri, ya, ada sebuah website dia jualan, dia bikinkan juga sistemnya buat e-commerce-nya. Ya, itu sangat berkembang sekarang yang menggunakan jaringan. Kemudian kenapa sebabnya jadi keamanan itu rentan? Ya, terjadi peningkatan karena desentralisasi server. Kalau dulu terpusat satu aja, sekarang servernya misah-misah. Google aja punya server di Asia ada, di Indonesia juga ada. Ya. Nah itu lebih rentan lagi. Kenapa? Nah, dia bisa nyerang yang di sini lebih dekat, gitu ya. Kemudian meningkatnya kemampuan pengguna. Loh, kok bisa gitu? Kemampuan pengguna meningkat, kok jadi malah jadi ancaman? Ya, karena apa? Karena semakin banyak punya pengetahuan, semakin pengen tahu lagi. Misal ya, yang dimaksud dengan meningkatnya kemampuan. Login bisa, terus pindah ke komputer lain, nggak bisa login, mikir gimana caranya supaya bisa login. Akhirnya belajar caranya ngejebol, ya kan? Berarti meningkat pengetahuannya, kemampuannya meningkat. Itu salah satu, ya kan? Logis tuh. Contohnya siapa? Si Jorka tadi. Itu kan punya kemampuan. Karena dia punya kemampuan, makanya terjadi peningkatan ancaman. Ancaman itu belum sampai kepada kejadian, baru ancaman, potensi. Kemudian nih, mudah memperoleh software untuk menyerang komputer. Ada sistem operasi namanya Kali Linux. Isinya buat gini-ginian semua. Buat pentest, penetration test. Ya, buat bikin kirim email palsu bisa, buat sniping bisa, spoofing bisa dan sebagainya. Apa tuh Pak? Ping Pak. Ya nantilah ada ya. Mudah dapatnya. Buat ngecek lubang keamanan sebuah website, ada softwarenya. Cari aja. Ada. Tugas kalian nyari nanti dan menjelaskan cara penggunaannya. Biar kita sama-sama meningkat kemampuan kita ya. Tapi untuk tujuan positif ya, supaya tahu suatu saat kena nih, misal jangan-jangan gara-gara ini. Nah, lalu kita bisa menutup lubang itu. Lubang keamanannya ditutup. Kayak gitu ya. Kemudian ketentuan yang belum jelas terkait penegakan hukum. Aturannya ini masih, apalagi ya, ini sudah jadi umum ya di berita tentang Undang-Undang ITE. Karet ya, untuk kelompok tertentu diberlakukan, untuk kelompok yang lain padahal sama saja kasusnya tapi tidak diberlakukan.
Nah, itu masih kurang jelas. Makanya ada beberapa orang yang menuntut untuk itu direvisi, ya. Karena susah jadi alat. Kalau tidak sesuai, sikat pakai ITE. Nah, itu ya. Kemudian transisi dari single vendor menjadi multi vendor. Vendor ini yang penyedia layanan ya. Sekarang sudah banyak. Kalau dulu satu aja, sekarang banyak. Yang banyak ini yang kecil-kecil bisa jadi jebol kayak gitu ya. Lalu source code yang semakin besar akibat kompleksnya sistem. Semakin besar sistem, kode programnya jadi tambah banyak. Kadang-kadang karena saking banyaknya itu kita lupa bagian tertentu yang masih kebuka. Seperti itu. Sama aja ketika kita ngoding, bikin aplikasi, ada aja nanti yang ketinggalan. Ya. Nah, ini isu yang terutama adalah di bagian keamanan. Lanjut lagi, semakin banyak perusahaan yang menghubungkan dan membuka akses sistemnya ke internet. Ya, mereka bikin website, dipublish. Ya, itu jadi ancaman. Semakin meningkat ancaman. Kenapa? Dia punya potensi untuk dijebol. Ada yang punya website di sini? Yang punya website sendiri, bukan blog? Ada nggak? Isinya apa? Kalau punya saya jelas ya. Kalau punya saya jelas isinya iklan. Karena saya jadi mitra Google ya. Ada AdSense Publisher. Sudah lama, dari tahun 2007. Banyak apa dapatnya? Yang mengunjungi sedikit, jadi sedikit juga. 2 tahun baru bisa cair. Kelamaan nunggunya ya. Minimal cairnya kalau $100 terkumpul. Dan nungguin $100 tuh lama banget. Ya. Ya. Rezekinya belum ada di situ. Rezekinya ternyata saya harus ngomong seperti ini. Kita belajar bersama ternyata ya. Beberapa jenis ya, masih ada lagi. Saya ambilkan yang bagian-bagian utamanya saja. Yang pertama ada access attack. Jadi dalam bentuk aksesnya yang diserang ya. Contohnya di situ berusaha mendapatkan akses ke sumber daya. Sumber daya ini macam-macam. Ya. Melalui cara apa? Melalui sniping, spoofing, man in the middle attack ya sebutannya, atau brute force. Ada yang pernah nyoba aplikasi buat jebol sistem? Oh. Yang tuh, yang brute force itu. Jadi ada sebuah sistem berusaha dijebol, itu dia pakai software yang nebak-nebak. Tapi dilakukan terus-menerus. Coba pakai ini, gagal. Coba pakai ini, gagal terus. Makanya muncul di situ ada estimasinya, ini akan bisa dijebol dalam waktu 2 hari, sekian jam, sekian menit, sekian detik. Kemungkinannya, itu pun baru kemungkinan. Namanya brute force. Nyobain terus pakai aplikasi. Kalau sniping, bahasa Inggris snipe apa? Nah gitu. Apa? Bukan mencium. Kalau ke binatang ya. Kalau kucing biasanya atau anjing biasanya nyium-nyium, mengendus. Cara mengendus. Itu yang pertama. Jadi yang diserang dari sisi akses ya. Yang kedua dalam bentuk modification. Memodifikasi. Berusaha mendapatkan akses kemudian mengubah data secara tidak sah. Misalnya contoh ya, kalau di kampus mengubah nilai. Kalau di perbankan ngapus hutangnya, kreditnya dia dihapus. Atau misalnya melakukan di-paste, ganti tampilan. Dulu pernah ya, situs KPU pernah kena, situs Polri pernah kena di-paste. Diganti tampilannya. Pernah. Itu berarti di serangan dalam bentuk modifikasi. Lalu ada yang denial of service attack. Ini menghambat akses. Dulu pernah terjadi, itu websitenya mana lupa saya itu.
luar negeri sana. Akhirnya punya kerugian sampai ribuan dolar. Gara-gara apa? Akses ke sana tidak bisa. Ya, bentuknya DDoS. Seperti ini, mengganggu jaringan. Jadi sistemnya itu dia punya aplikasi, kemudian kena ke banyak komputer. Yang komputer-komputer yang kena itu, zombinya itu diarahkan untuk mengakses website tertentu secara bersamaan di waktu yang sama. Sehingga akhirnya, jadi kalau yang namanya bandwidth ya, bandwidth itu seperti pipa. Semakin besar pipa, otomatis data yang lewat bisa semakin cepat dan banyak. Tapi kalau dia mampet, nggak bisa lewat sama sekali. Nah, itulah yang terjadi. 1 jam saja tidak bisa diakses. Ruginya berapa? Begitu. Ada 3 macam ya. Jadi dari sisi yang diserang itu dari sisi akses, kemudian modifikasi data, lalu menghambat sistem. Ini model-modelnya. Pertama, diinterupsi, interrupt ya. Ini di sini. Harusnya A ini ngirim data ke B, tapi dipotong, diinterupsi. Sering dengar ya? Interupsi ketua pimpinan, interupsi ketua pimpinan. Mikrofonnya dimatikan. Paham ya? Paham. Orang di luar rame-rame demo BBM, di dalamnya pesta ulang tahun. Tahu? Interupsi. Nah, ini memotong ya. Nah, ini ditujukan kepada tujuan serangannya kepada aspek ketersediaan sehingga tidak tersedia, dipotong, diambil sama dia. Ya. Namanya interupsi. Gambarnya seperti ini. Jadi ada kiriman dari A ke B harusnya, normalnya tuh A ke B nyampe. Tapi tiba-tiba dipotong, diinterupsi. Oleh siapa? Oleh penyerangnya, si attackernya. Yang kedua, interception. Diintersepsi itu disisip. Kalau bahasa kita, ya. Ini contohnya seperti ini, datanya tetap lewat. Tapi dia ngambil juga. Nah, ini yang dilakukan oleh yang tadi. Yang 1,3 M. Ya, dia ngambil data. Datanya masih ada sana. Kalau data masih aman, tapi dia ngambilin. Dapat 1,3 miliar itu. Yang terakhir, yang setahu saya tadi malam saya baca kan, yang terakhir itu tadi bocoran berikutnya dari orang nomor 1 negara ini menanggapi komentar dari pejabat yang ngomong kayak gitu tadi. Kalau bisa nggak usah nyerang lah, aduh. Bisa di-intercept, itu dia ngambil, ada lagi nanti dia yang ikut. Dapat kan login, username, passwordnya, lalu dia masuk. Sama, masuk di sini dia. Interception. Lalu masuk lagi ke modification. Datanya itu belum sampai, dirubah dulu sama dia, baru pindah ke sana. Ini hati-hati juga ketika download ya. Kita ada nginstal sesuatu di komputer kita, hati-hati kalau download. Ketika kita download, itu langsung pada saat itu dirubah sama dia di dalam. Ketika hasilnya selesai, itu sudah yang termodifikasi. Hati-hati. Mengubah data secara tidak sah, bisa jadi juga ketika login sudah masuk lewat interception tadi, lalu dia merubah, masuk juga di modification. Lalu yang terakhir, fabrication. Ini memang betul-betul buatan, palsu. Contohnya, bisa nggak kita bikin email yang emailnya itu belakangnya misalnya ya gubernur.go.id, misalnya user at alamat emailnya user@gubernur.go.id atau presiden.go.id lah. Bisa nggak? Saya kirim ke kalian, bisa nggak? Yang pengirimnya itu terbacanya itu bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Makanya ragu-ragu jawab, kalau bisa nanti ditanya caranya. Bisa ya, gampang banget ini. Ini pakai PHP juga bisa, menggunakan fungsi mail itu bisa. Kenapa? Karena pengirimnya diinputkan manual. Bisa, diketik manual. Ini sendernya siapa? Tinggal ketik aja.
user@gubernur.go.id bisa. Tinggal diklik kirim gitu. Kirimnya kemana? Ke alamat kalian misalnya. Dia terkirim. Pengirimnya siapa? Gubernur. Isinya lagi macam-macam. Kalau pernah nonton ini webinar atau seminarnya Pak pakar telematika Pak Ono W Purbo, itu paling sering beliau mencontohkan yang fabrication ini. Pakai Kali Linux, bikin server satu, server email, nanti dikirim emailnya. Pakai presiden lagi belakangnya. Bisa terkirim. Coba dibayangkan kalau saya jadi presiden. Saya terus ada orang yang bikin fabrication ya, bikin email atas nama saya. Isinya kepada saudara, nama siapa? Depri. Saudara Depri, Anda saya angkat jadi Menteri Kominfo. Pengirimnya di situ adalah misalnya saya ya, erpan@presiden.ri misalnya. Atau Presiden Go ID, memang ada itu websitenya. Percaya nggak? Tapi kan kalau sama kamu mungkin nggak percaya ya. Kalau saya dikirim begitu saya nggak percaya, siapa saya kan gitu. Tapi kalau yang kirim orang-orang terkenal, ketua partai dikirimin misalnya, langsung senang untuk berbunga-bunga. Saya jadi menteri. Padahal yang ngirim orang lain, ya palsu. Bisa terjadi seperti itu? Bisa, hati-hati. Dicek dulu ya kebenarannya. Terus sering juga tuh dapat SMS ya, saya punya harta banyak nih, saya mau mewasiatkan kepada siapa ya. Sering ya, ada aja yang kena, heran juga saya. Itu terjadi seperti itu. Belum yang dulu pulsa, tolong mama ada di kantor polisi, kirim pulsa sekian, masih mending itu. Nah, iya, itu masuk ke bagian pinjol, hati-hati juga ya nanti ya, itu kena, ngeri itu. Ada juga yang bilang, kebetulan kawan saya dia dapat SMS, tolong nak, bapak lagi di sini, tolong kirimkan pulsa. Dia ketawa aja, kenapa? Abahku sudah meninggal. Dosen sini juga pernah di WA. Dulu Pak Ketua yang lama lah, soalnya masuk di sini ya. Ya, itu ngirimin WA ke banyak dosen dan karyawan di kampus ini. Atas namanya, atas nama beliau. Cuma nomornya bukan beliau. Beliaunya ada di sini. Lagi duduk sama Pak Ketua yang baru. Lagi duduk. Tiba-tiba dapat WA. Saya ini nyebut nama beliau, orangnya sebelah. Saya tidak bisa berangkat ke sini, saya wakilkan Anda untuk berangkat, silakan hubungi nomor ini. Hati-hati ya, itu palsu. Kalau Ayu Ting Ting, alamat palsu. Nggak ada ya, saya kira ini paham semua. Soalnya yang saya hadapi ini orang-orang ahli keamanan semua sih. Kita sama-sama belajar ya. Kalau saya nggak terlalu fokus di sini, termasuk saya adalah yang sebenarnya menjadi sebab kelemahan sistem kalau di saya. Kenapa? Karena setiap saya ngajar itu yang saya sampaikan kalau sisi keamanannya itu yang levelnya mungkin belum sampai setengah pun belum kayaknya. Yang tadi kalau login biasanya nggak user dan password langsung, nggak. Bagian yang keduanya tadi usernya dulu ambil, baru cocokin username dengan passwordnya. Kayak gitu. Levelnya level situ, masih rendah kalau saya. Cuman nggak bisa ya, kalau yang detail bener nggak bisa. Kita kuliah masalah. Ada ini? Masih ada 20 slide lagi. Lanjut aja ya. Nanti kalau kurang jelas silahkan ditonton lagi, ulang. Di mana nontonnya? Di channel apa? Lanjut. Nah, sekarang mencegah serangan. Kita sudah tahu bentuk-bentuk serangan seperti apa, lalu kita cegah. Yang pertama, dari sisi desain sistem, jangan sampai meninggalkan lubang keamanan. Ya, nanti banyak itu ya. Kalau ngomong keamanan dari sisi jaringan, itu layernya bisa sampai 6. Level pertama, layer
layer, lapisan pertama, kedua, ketiga, terus sampai ke keenam. Saya nggak masuk ke detail itu ya. Saya bukan orang jaringan. Saya orang ekonomi, ya kan? Ekonomi keamanan apa? Bukan, ekonomi syariah lagi. Ya. Makanya saya sampaikan tadi, jangan pakai software bajakan. Terpaksa Pak, terpaksa tapi seterus-terusnya gimana? Jadi kalau terpaksa itu oke lah kita balas terpaksa, tapi sediakan satu juga aplikasi penggantinya. Jadi kalau masih pakai Photoshop, install juga Gym sambil dipelajari. Nah, gitu ya. Nanti kalau sudah mulai terbiasa, hapus yang bajakan tadi. Tetap mau pakai itu Pak, beli lisensi. Apalagi untuk menunjang pekerjaan, dari gajinya itu sisihkan buat beli. Gitu ya. Nah, itu termasuk melanggar aturan. Kalau dalam Islam ya, mohon maaf ya, termasuk perbuatan dosa. Nah, itu pertanggungjawabannya nanti sampai ke akhirat. Kemudian yang kedua, dari sisi aplikasi yang digunakan harus dapat yang dipercaya dan terbukti tidak ada ancaman. Contoh yang tadi itu loh, yang kita bikin bikin program, tapi aplikasi yang dipakai buat bikin programnya yang kena hack, ya nanti otomatis kena sisipin juga lubang keamanan di aplikasi yang kita buat, gitu ya. Lalu dari sisi manajemen, ini kalau dalam perusahaan harus mengikuti standar pengelolaan data yang benar, gak usah pakai jalan pintas misalnya, nggak usah dikasih password misalnya, padahal harusnya pakai password gitu ya. Terus komitmen yang penting dari pimpinan, apalagi kalau perusahaannya berbasis data yang sangat besar. Ini fatal sekali ya, data orang se-republik jebol. Data PLN sempat jebol juga kemarin ya, data Telkom juga sempat jebol. Maka celakanya yang termasuk SIM card ini nama, nomor KK, nomor NIK, nomor KTP, nah, terus nomor HP-nya udah pasti kan? Nah, terus sampai ke alamat rumah. Jadi kalau ini bukan hanya kejahatan secara non fisik, bahkan bisa mengundang kejahatan secara fisik. Oh, tahu nih alamat orang kaya. Wah, sok-sokan lah jadi Robin Hood ya kan? Ini sangat berbahaya. Jadi penting untuk menjaga keamanan. Yang modal dasar kalau mau mengamankan sistem, mengetahui bahasa pemrograman. Paham ngoding sedikit lah minimal ya. Kemudian ada pengetahuan dasar dari suatu software dan hardware. Misalnya nih, ancaman-ancaman keamanannya dari jaringan, yang ngerti tentang jaringan dikit. Alat-alat jaringan apa saja? Ada WiFi, ada LAN card, ada apa lagi macam-macam, gitu ya. Lalu menguasai pengelolaan instalasi komputer. Ya, menginstal komputer harus ngerti caranya, jangan di-crack nanti. Itu tadi crack itu ada sesuatu di dalamnya. Kalau sistem operasinya yang kena itu selesailah semuanya. Kita login misalnya Gmail, bisa ketangkep langsung username passwordnya. Karena apa? Karena wadahnya ini sudah terkontaminasi, yang di dalamnya otomatis kena juga. Gitu ya. Itu bahaya sekali tuh, apalagi yang sampai melakukan remote. Komputer kita tiba-tiba gerak sendiri tuh, kursornya ke sana kemarin ngeklik sendiri, nah, itu kena remote, hati-hati. Ada yang kita sadari, ada juga yang enggak. Dulu ada aplikasi di Android yang bisa melakukan selain sniping, juga bahkan melakukan teknik interception modification. Ada di Android untuk membuka semua punya orang. Saya pernah pakai dulu. Apa sih ini? Oke, coba. Ternyata memang bisa. Jadi orang punya Facebook, kalau sekarang sudah pakai aplikasi ya. Kalau dulu bukannya kan pakai web, di browser, walaupun pakai HP tapi di browser. Dengan aplikasi namanya Tit gitu ya. Nanti dicariin kalian. Itu bisa, asal terkoneksi di jaringan yang sama, saya bisa buka Facebooknya dia. Dia sedang buka apa, tampilannya langsung tampil di depan saya. Lalu saya utak-atik, saya rubah, dia nggak sadar, dia punya tampilan sendiri. Yang di saya itu seolah-olah di cloning ke saya bisa utak-atik. Saya bikin status macam-macam. Enter terkirim, ya, terkirim, bisa. Sebut nggak namanya?
Sebut aja ya. Sebut. Nama depannya Android. Ikonnya aja deh disebut ya. Ikonnya gambarnya gambar domba. Domba bahasa Inggrisnya apa? Nah itu. Pakai itu dulu, tapi sekarang kayaknya udah nggak bisa lagi karena tingkat keamanannya sudah tinggi aplikasi sekarang ya. Menguasai dengan baik teori jaringan komputer termasuk IP. Sudah belajar jaringan kan? Ya. Yang pembagian kelas-kelas IP itu ada kelas A, kelas B, kelas C. Sudah ya. Nah, ada apa? Subnet yang 255. Ada. Berarti ahli sudah ya? Berarti cocok lah untuk keamanan ya. Kemudian memahami juga protokol infrastruktur dan media komunikasi. Kalau website HTTP ya kan, HTTPS. Kalau untuk transfer file langsung namanya FTP, file transfer protocol dan sebagainya, banyak. Lalu paham cara kerja sistem operasi. Lalu, nah ini sebagai orang keamanan itu harus punya pikiran jahat. Paham maksudnya ya, itu rasa tanda petik loh ya. Ada double quote di situ, itu maksudnya adalah pikiran kita tuh harus maju. Ketika kita bikin sistem, lalu muncul pikiran, sistem saya dijebol orang apa enggak ya? Nah, mulai dari situ kan, muncullah ide untuk diamankan. Keamanan ini nanti bisa jebol apa enggak ya? Meningkat lagi. Atau yang kedua, saya coba langsung, sistem saya ini sudah saya amankan. Saya mau coba jebol. Nah, itu maksudnya ke situ artinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan, bukan meningkatkan kejahatan. Serba salah masalah yang mata kuliah ini nih. Ada kawan saya cerita tuh, ya kemarin sudah saya ceritakan ya, yang kami duduk di depan musola, datanya ketarik. Sudah saya ceritakan itu. Alumni kita kuliah di Jawa, di salah satu universitas di Jawa, prodinya digital forensik. Nah, ya memang gini urusannya. Duduklah di situ, kami sholat asar, duduk, setelah selesai, duduk di luar, dianya buka laptop, ada salah satu dosen lagi pegang HP, connect di jaringan yang sama, wifi yang sama. Sambil ngobrol-ngobrol itu dia bilang ke teman dosen satunya, "Bang, ini foto di HP abang lah," katanya. Begitu dia semua dia, "Oh iya," habis ketarik semua. Terus dia cerita, itu bang kemarin ada di kampus kami itu sempat down beberapa hari, itu kerjaan kawan bang. Jadi dapat ilmu itu langsung dipraktekkan di website sendiri. Nah ini jangan, kalau mau itu bikin lokal host di komputer sendiri lah serang, atau bikin 2 komputer gitu, teman di situ dijadikan server ceritanya. Nah connect ke situ, serang di sana. Jangan dipraktekkan ya, saya tidak bertanggung jawab ya. Ini disclaimer ya. Nah, efek dari mata kuliah ini saya tidak bertanggung jawab nanti. Yang negatif, kalau positif saya oke lah. Nah, banyak keterlibatan di dalam upaya pencegahan ancaman keamanan ya. Ini tidak bisa hanya dari satu sisi saja, semuanya harus ikut. Ya, setidaknya ada 3 ini, yaitu dari sisi orangnya harus punya kepedulian tentang keamanan. Jadi kalau naruh server, tempatkanlah pada posisi yang seharusnya kayak gitu. Ini orangnya nih yang menentukan kan kebijakan. Nggak mungkin kamu sana cari tempat aman sendiri kan, nggak mungkin. Laptop misalnya, ngomong sama laptop kan ini bilang orang gila nanti. Kamu cari tempat aman sendiri ya misalnya, kan nggak mungkin. Kemudian mau meningkatkan kompetensi, ya tidak cukup hanya udah belajar ini sudah, nggak bisa terus. Dan harus bertanggung jawab, konsisten dan bertanggung jawab. Lalu selanjutnya dari sisi proses ya, dijadikan sebagai bagian dari proses bisnis yang harus diutamakan. Kalau jadi nanti admin, misalnya di admin IT ya, yang memang pegang sistem, sambil diperhatikan ini, di proses itu boleh jadi ada sesuatu yang salah, yang itu menyebabkan lubang keamanan. Hati-hati. Kemudian dari sisi teknologinya, harus juga dipertimbangkan.
harus disesuaikan dengan perkembangan. Ya, tenggorokan saya mulai sakit. Pagi tadi ngomong, istirahat sebentar, ngomong lagi, habis ini jam 1 rapat lagi. Nasib ya. Alhamdulillah, syukuri. Masalah terbesar dari sisi keamanan adalah kurang atau tidak peduli terhadap isu keamanan. Ini tadi yang saya bilang. Ya sudah, yang penting bisa diakses dulu lah. Baru 1 jam diakses tiba-tiba down langsung. Ya, ini gara-gara tidak peduli atau kurang kepedulian. Kemudian yang paling celaka ini, kebiasaan berbagi pakai akun. Alasannya orang ini dapat dipercaya. Aku pinjam akun di Kampung. Ini passwordnya apa? Ketiklah passwordnya, malah disebut lagi. Passwordnya apa? Kada tahu. Ketiknya kada tahu, ternyata masuk. Passwordnya rahasia. Ketik rahasia, ternyata masuk. Saya bikin itu di situ ya. Sekarang udah saya ganti lagi. Wifi-nya punya yayasan yang IPB itu. Passwordnya gini. Diganti lagi kah? Gitu. Passwordnya gitu. Tanya, Bang passwordnya apa Bang? Hah? Diganti lagi kah? Gitu. Padahal itu passwordnya. Ada juga passwordnya lupa. Ada juga. Jangan membiasakan ya. HP-nya kasih sama kawannya, passwordnya tahu. Akhirnya buat status di WA. Si kawan tadi yang pegang. Buat status di WA, di Facebook-nya dibikin, di Twitter di tweet, di mana lagi? Telegram di post ya. Mana lagi? Instagram dibikin apa? Oleh kawannya iseng open BO, alah. Hati-hati ini. Kebiasaan buruk ya. Hati-hati juga ketika menggunakan perangkat yang dipakai bersama-sama. Ya, misalnya di warnet, masih ada warnet nggak sekarang? Masih ya. Masih ada. Login name-nya jangan disimpan. Ini ngakses Gmail pakai Chrome, pakai Firefox. Ada pertanyaan, simpan password? Iya, disimpan. Ya orang berikutnya masuk langsung kebuka. Kecuali di laptop pribadi ya, itu pun juga berisiko kan. Belum lagi password ditulis. Tiba-tiba langsung banyak aja mention ya kalau di Twitter ya, atau di tag orang ya. Berapa nih, berapa katanya. Kacau kan? Hati-hati ya. Ini dua ini, kurang kepedulian. Yang kedua, suka kasih tahu. Hati-hati juga terkoneksi di jaringan yang sifatnya terbuka, yang open ya, yang tanpa password. Hati-hati juga. Yang pakai password sekalipun sama. Misalnya di hotel. Di mana lagi? Sekarang keren-keren ya. Tempat cuci motor aja ada wifi-nya. Ya, login ke situ ya. Tiba-tiba ada yang iseng di situ. Jebolan dari sistem keamanan ini ternyata ada yang nongkrong di situ. Iseng tuh. Yang terkoneksi internet di nikah semua. Jangan ya. Sekali lagi disclaimer, saya tidak bertanggung jawab. Manajemen risiko keamanan, dikit lagi selesai. Harus ada komitmen dari manajemen level atas tentang keamanan ini. Artinya mereka harus memikirkan. Memikirkan itu nanti banyak hal itu, dari sisi infrastrukturnya, dari sisi orangnya. Artinya apa? Meningkatkan skill, kemampuan, kompetensi dari orangnya. Berarti perlu sekolah dia kan? Atau perlu pelatihan dan sebagainya kan? Perlu tes uji kompetensi. Lalu yang paling utama berhubungan dengan biaya atau dana, anggaran. Kalau nggak ada duitnya, mau sekolah sendiri, susah ya. Nah, harus ada komitmen dari level atas, manajemen level atas. Kemudian dukungan penuh dan keterlibatan tim IT dalam semua hal yang berkaitan dengan IT. Jangan dilepas. Bikinkan sistem, sudah, nah terserah. Nah, habis itu kena jebol. Ya. Kemudian kompetensi tim risk assessment-nya harus, artinya apa? Risk assessment
risiko. Kalau assessment? Yuk, yang orang Inggris. Kita ini, saya terutama ya, mengaku saja saya lemah kalau urusan bahasa Inggris, kalah sama anak-anak kecil di Amerika tuh. Kecil-kecil baca bahasa Inggris. Ini tim yang tugasnya memantau sisi keamanan. Ada potensi nggak? Ini berisiko atau tidak mereka ini yang kerjaannya. Nah, kompetensinya juga harus meningkat. Karena dari mereka lah ada laporan misalnya terjadi bug sistem atau ada bolong dan sebagainya. Lalu kepedulian dan kerjasama dari semua pengguna. Berkaitan dengan yang tadi, tolonglah kerjasamanya. Passwordnya jangan dibagi-bagi misalnya ya. Ini sudah minjam punya kawan, HP-nya dipinjamkan lagi. Dipakainya buat nginstal pinjol, minjam dia, aduh. Kemudian monitoring secara berkala terhadap risiko keamanan. Dikunjungi websitenya ada sesuatu yang berubah atau tidak. Dulu website Simic pernah terjadi di halaman mau update nggak bisa. Update website nggak bisa. Ketika diklik linknya, langsung kebuka website penjualan peti mati. Dulu tahun berapa lupa saya. Itu jebolnya di mana? Jebolnya di template. Template websitenya itu kena. Ada yang bolong di situ. Akhirnya diganti. Nggak ada Pak, kami sudah paham Pak. Alhamdulillah ya. Tapi jadi susah kalau nggak ada pertanyaan. Dia aja ditanya gitu ya. 2 jam setengah. Ada? Nggak ada ya? Oh ya, satu lagi. Mumpung ada pertanyaan tadi ya. Jangan ditanya saya perkuliahannya masuk atau tidak. Kayaknya kemarin sudah ya? Sudah. Ada informasi, kalau misalnya tidak masuk saya kasih tahu. Nah, kalau tidak ada info berarti masuk. Gitu ya. Nah, saya kasih tahu sekalian. Minggu depan kita libur. Ada jelas sudah ya? Minggu depan. Bukan, minggu depan saya ini serius. Aduh. Kata-katanya salah. Minggu ini berarti. Ya. Kalau minggu libur minggu ini. Kalau minggu depan nanti. Ya. Minggu depan, pekan depan lah kayak gitu ya. Sabtu depan kita libur. Saya keluar daerah. Dah ya. Tapi nanti saya tulis lagi di grup sebagai info ya. Nah, oleh-oleh. Emang saya kemana coba? Ada acara keluarga ya? Masa oleh-olehnya keluarga saya bawa? Ada kegiatan di hutan. Nah sekalian ya, karena tadi ngomong oleh-oleh, saya kalian aja kalau saya ya ada yang saya sampaikan, terutama dari sisi ekonomi syariah. Ya, nyisip lah ya supaya ilmu saya kan dipakai gitu ya. Saya hanya menyampaikan saja. Tapi ini mau nggak mau ngomongnya syariah. Ya, mohon maaf ya, dalam Islam ya. Minta oleh-oleh nggak boleh. Nggak boleh. Jangan sampai sama keluarga juga itu, jangan berangkat haji oleh-oleh lah, jangan. Nggak boleh. Karena apa? Itu akan merepotkan. Nanti akan kepikiran di sana nyari-nyarikan. Ya kalau masih ada uangnya. Ya, itu serius ya, hukumnya memang nggak boleh. Nantilah saya coba share ya dalil-dalilnya. Jangan, nggak boleh. Nitip juga sama, jangan. Nitip itu konotasinya bisa negatif. Nitip itu kan harusnya namanya nitip, nanti ada gantinya. Ini enggak, nitip itu maksudnya memang minta belikan. Kan bisa gitu ya. Ah ya, hati-hati. Ini social engineering, rekayasa sosial. Ya,
tindakan menipu seseorang untuk si yang kena tipu tadi mengungkapkan informasi atau melakukan sesuatu, intinya kayak gitulah. Intinya dia nanti akan memberikan sesuatu informasi atau melakukan sesuatu melalui teknologi. Gagasan utamanya mengambil keuntungan, mengambil di situ ya, mengambil keuntungan dari kecenderungan alami dan reaksi emosional korban. Alami itu maksudnya gimana? Dia itu tidak sadar bahwa dia sedang masuk jebakan Batman. Paham ya? Seolah-olah ya kena hipnotis, padahal enggak, dia ini sadar aja. Sadar tapi enggak ngerti gitu loh bahwa ini, jadi dia dijebak. Dan bisa juga terpengaruh dengan emosionalnya. Ini sesuatu yang dia bertentangan misalnya dengan dia. Kontra. Dia itu terpicu dan terpacu untuk melakukan sesuatu. Itu disengaja, namanya juga engineering, rekayasa. Secara sosial, contohnya banyak. Nih. Ada yang namanya baiting. Ini di YouTube paling banyak. Namanya clickbait. Tulisannya apa gitulah. Presiden apa misalnya gitu ya. Nah, mengundurkan diri misalnya gitu. Ketua partai ini mengundurkan diri, padahal beritanya lain itu, cuman memancing supaya orang buka. Banyak sekali yang seperti itu ya. Jadi bait itu umpan, dikasih umpan. Nah, kalau orang apa? Memisi, tahu memisi? Apa? Maunjun. Maunjun tuh karena tahu Pak, memancing. Ya, kan dikasih umpan. Sebenarnya memancing itu menipu ya. Nipu ikan kan? Betul nggak? Ikannya ketipu itu. Nah, dikira cacing beneran padahal ada kawat dalamnya. Aduh, nasib kasihan. Ya, menarik perhatian, bikin dia penasaran sehingga dia melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu. Anda mendapatkan hadiah 150 juta dari dulu namanya M-Kios. Sekarang sudah nggak pakai lagi M-Kios ya kalau saya. Karena saya belinya langsung lewat mobile banking. Ada lagi namanya phishing. Ini mengelabui. Yaitu mengambil informasi dari korban berupa email, isinya itu berupa email atau teks untuk mendapatkan informasi. Contohnya ini. Phishing itu kita dapat email sesuatu. Kata-katanya mirip kayak baiting itu tadi, tapi ketika kita klik, data kita ketarik. Hati-hati ya, kalau dapat email, hati-hati. Baca dulu, pastikan dulu ini aman atau tidak. Kemudian ada email hacking and kontak spamming. Nah ini email kita diambil, terus nanti dikirimin ke kontak kita semuanya. Jadi seolah-olah kita nanti yang bahayalah. Seperti itu ya. Seolah-olah kita yang mengirim, padahal kita nggak melakukan apa-apa. Lalu ada pre-texting. Ini dalih cerita. Jadi saya mendapat punya kekayaan di luar negeri. Saya perlu memindahkan ke Indonesia. Saya perlu ini. Dia cerita gini. Kita akhirnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu atau ngasih sesuatu. Adik saya pernah. Sebenarnya bukan adik sayanya ya. Jadi ada tetangga itu kebetulan kena musibah, anaknya tabrakan. Meninggal, dikasih bantuan oleh asuransi. Tapi anehnya beliau ini entah gimana ya, mungkin kalau saya kecurigaan saya itu orang dekat itu yang mau nipu ya, menelpon beliau itu menginformasikan sesuatu, intinya mau memberikan bantuan. Karena beliau ini tidak tahu urusan itu, dikasihkan ke adik saya lagi main komputer aja, adik saya yang terima. Ngomong panjang lebar, ditanya punya rekening nggak? Punya, kata adik saya. Di bank mana? Sebutnya bank ini. Bisa disebutkan nggak nomor rekeningnya? Terus masuk terus. Katanya mau bantu buat ibu tadi, ya, mengirimkan itu. Terus punya ATM nggak? Punya. Punya internet banking nggak? Punya. Nomor kartunya berapa? Sebut. Coba diketik katanya. Nah, itu sudah mulai terpengaruh. Diketik di HP, kan bisa ya? Kita handsfree. Terus kita ngetik kan bisa. Tolong dipencet Pak, di situ nomornya. Menyebut adik saya. Nomor kartu yang 16 digitnya itu. Suruh. Ya, sudah Pak. Sudah Pak? Sudah, kata adik saya. Terus masukkan PIN-nya Pak, biar bisa terkirim. Diikutin sama dia. Masukin PIN-nya, sudah.
Wah nggak bisa Pak, katanya gini, tolong sebutkan aja. Ya dia kan nggak lihat kalau kita pencet. Caranya gitu mancingnya. Ini bagian dari ini nih, cuman lewat lisan nih. Nah, coba disebutkan Pak, katanya gitu. Passwordnya apa, pinnya, disebut sama dia saya. Terus tiba-tiba habis itu, wah nggak bisa nih Pak, saldonya sedikit katanya gitu. Desa itu punya saldo kalau nggak salah sekitar 100 ribuan. Kok bisa tahu dia? Nah seperti itu ya. Akhirnya sudah selesai, nggak bisa ternyata kan, sudah nggak jadi, nggak berhasil intinya melakukan penipuan karena uangnya nggak ada. Padahal sudah bisa dibuka. Artinya apa? Mungkin beberapa langkah lagi bisa ditarik uangnya, gitu ya. Itu secara tidak sadar itu. Sebenarnya dia sadar masih, cuman ngikutin. Yang berikutnya, quid pro quo, kompensasi, ya, menipu dengan cara pertukaran yang sebenarnya tidak adil bagi korban. Nanti kalau Anda melakukan ini akan dapat ini, katanya gitu. Padahal nipu aja. Transfer dulu sekian, nanti akan dapat sekian. Ada kan? Nah, itu bagian dari sini. Lalu ada phishing, mirip dengan itu tulisannya, tapi ini berupa voice. Yang tadi yang saya sebutkan, melalui suara. Mengelabuinya melalui suara. Kalau yang phishing pakai P itu melalui teks. Kiriman email, kiriman WA, silahkan klik ini. Aduh banyak banget. Prinsip-prinsip keamanan ya, menetapkan policy. Policy itu apa? Policy itu apa? Kebijakan. Menentukan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Kalau misalnya prioritas keamanan harus dilaksanakan. Lalu menjadikan keamanan sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem. Jangan nanti aja, kita ininya dulu, nanti yang bagian itunya misalnya. Jangan, masukkan aja langsung. Diperjelas batasan keamanan secara fisik dan logik, ya, yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Harus, kalau bahasa kita sekarang itu harus ada SOP, standar operasional prosedur, harus ada. Yang memisahkan antara keamanan secara fisik dan logik. Fisik itu barangnya, kalau logik ya termasuk software dan seperti itu ya. Kemudian dipastikan developernya, tulisannya salah yang V, yang kedua harus P ya. Developer mengembangkan keamanan software. Jadi kalau minta bikinkan aplikasi, sekalian minta untuk keamanannya. Ya. Kemudian mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima. Kita tuh punya level terendah. Punya level terendah dari sisi keamanan. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika ini bisa jebol, dia hanya bisa akses maksimal sampai sini, gitu. Tapi tetap harusnya kan nggak boleh jebol. Cuman kita tuh bikinnya ada levelnya. Ketika dia pakai teknik ini jebolnya dia sampai sini, itu masih bisa, oke lah, masih bisa kita terima kayak gitu. Nanti diantisipasi. Jadi harus ada, kita menentukan resiko yang paling minimal. Jangan sampai loss, tidak ada sama sekali. Punya asumsi dan punya pikiran, ini wajib hukumnya, ya, wajib berasumsi bahwa sistem eksternal itu tidak aman, yang di luar itu nggak aman. Wajib berpikir seperti itu supaya kita punya kehati-hatian. Nah, kemudian mengidentifikasi potensi pertukaran antara mengurangi risiko dengan meningkatkan atau menurunkan biaya. Dipertimbangkan. Kita supaya efektif ya dari sisi operasional. Misalnya, oke lah kita meningkatkan keamanan dengan mengurangi di bagian yang lain, kayak gitu. Itu perlu dipertimbangkan. Kalau ternyata sisi keamanan kita biarkan akhirnya jadi mati semua, lebih baik yang sana stop dulu, kita tingkatkan keamanan dulu. Maksudnya seperti itu. Oh iya, saya minggu kemarin bilang kalau azan kita selesai ya. Yang sudah aja. Oh iya Pak. Nah, saya kira cukup. Karena nggak ada yang tanya juga. Terima kasih ya atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf, waktunya tadi agak molor juga saya masuk. Yang pagi tadi molor juga setengah jam termasuk. Ada urusan, ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang, insya Allah ya. Jadi hari Sabtu depan kita libur, ya. Dan itu akan kurang pertemuannya, saya sudah hitung. Nanti mungkin kita akan ada nambah.
Walaupun nggak selama 3 SKS lah waktunya ya, tapi ada paling tidak kita ganti waktunya nanti. Entah kapan nanti ya. Saya cukupkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.